Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita, yang kalau bukan karena karunia Allah tidak mungkin kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Nikmat hidayah adalah nikmat yang paling agung dan kita tidak pernah berhenti memohonnya. Tatkala kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah memberikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Ya, nikmat hidayah itu sendiri tatkala mereka dapat mengenal Allah, tatkala mereka bisa taat dan patuh kepada Allah dan meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Ada satu hal yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Permasalahan ini berkaitan dengan surga dan neraka. Permasalahan ini berkaitan dengan kita dan keluarga, berkaitan dengan dunia dan akhirat kita. Permasalahan apa? Tatkala kesempatan untuk berbicara terbuka, Menteri Informasi, Menko Info itu sibuk ngurusin berita-berita hoax, ujaran-ujaran kebencian. Setiap orang bisa berbicara, Masya Allah. Anak punya tisu ini muter-muter dari tadi juga. Tatkala ujaran-ujaran kebencian biasa, bullying, saling caci memaki, seakan-akan manusia tidak akan dihisap dengan apa yang dia ucapkan. Padahal yang paling banyak memasukkan hamba ke neraka lisan. Orang ini mungkin sholat 5 waktu di masjid, orang ini mungkin puasa sunnah rajin, tapi tatkala tidak bisa menjaga lisannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Orang-orang itu tersungkur di wajah mereka di dalam neraka gara-gara apa sih? Gara-gara lisan mereka. Sekarang orang di dalam kamarnya bisa menulis, bahkan di dalam kamar mandi mereka menulis apa saja.
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan coba antum lihat jemaah, berapa banyak yang sudah antum tulis, berapa banyak omongan yang sudah antum ucapkan, dan lihat kira-kira yang dapat pahala itu berapa persen. Kalau orang berbicara dengan lisannya dan tidak direkam, mungkin terlupakan. Tapi yang antum tulis, khususnya anak-anak muda sekarang, yang antum tulis di sosial media dari tahun lalu sampai tahun sekarang, antum lihat tuh komentar-komentar yang antum bikin, berapa persen yang antum mengharapkan pahala dari Allah Jalla Jalla, atau kebanyakannya hanya omong kosong, hanya gurauan, hanya cacian. Masya Allah. Ini jamaah, andai kata seluruh dunia berkumpul untuk menciptakan satu laron, mereka tidak akan bisa menciptakan. Hada khalqullah, ini ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, tunjukkan kepada aku apa yang diciptakan oleh selain Allah. Jadi ingat, kalau antum lihat laron ini dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah." Andai kata dunia dan isinya ini setara dengan satu sayap nyamuk, bukan laron. Laron lebih besar. Satu sayap nyamuk. Dunia dan isinya ada nilainya dengan satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Supaya antum sadar, dunia yang antum cari itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Kembali kepada perbincangan kita tentang tatkala manusia bebas berbicara. Untuk melihat di televisi ada acaranya ngomong, semuanya ngomong, mengungkapkan isi hatinya. Ada yang ngomong dengan melawak, membuat orang tertawa. Dia pikir dia tidak akan dihisap dengan ucapannya, dicatat tuh ucapan. Ada yang berbicara dengan mencaci maki, kau mungkin selamat dari undang-undang di negeri ini, tapi itu dicatat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Ini berbicara iman, bukan berbicara karena didengar orang. Lah. Kadangkala kita berbicara baik karena di depan orang, tapi di belakang kita bicara buruk. Urusannya nih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kaum mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, katakan yang baik atau diam. Kita kadangkala kalau ada ucapan, apalagi dengan adanya broadcastan ya, ketika ada ucapan berita yang masuk, kita langsung tebarkan. Setelah itu kita ralat, maaf, ternyata beritanya hoax. Yang antum lakukan sudah dicatat. Kalau belum antum ucapkan, antum masih raja. Tapi kalau sudah antum ucapkan, antum jadi budak ucapan antum sendiri. Ikatannya iman. Tatkala seorang beriman dengan adanya hari kebangkitan, itu akan mendorong dia untuk mikir semuanya. Dulu kita diajarin, berpikirlah sebelum berbicara. Berpikir gimana maksudnya?
Lihat, yang kau ucapkan ini baik atau buruk? Kayaknya baik. Baik. Kalau baik, apa lawan bicaramu bisa faham dengan yang kau ucapkan? Kayaknya dia gagal faham kalau anda ngomong sama dia. Oh, berarti nggak tepat kau sampaikan kepada dia. Mungkin waktunya, mungkin orang itu bisa salah faham dengan yang kau ucapkan. Maka kau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, "Man somata naja." Barang siapa yang diam selamat. Kita tuh kalau nggak banyak omong, Allah menciptakan 2 telinga dan 1 lisan agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebagian orang ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Kalau lagi kumpul, oh dia yang paling banyak ngomong. Ada yang nyatet tuh, terus dicatat yang kau omong. Yang diam selamat. Tapi kalau engkau melihat kemungkaran lalu kau diam, maka orang yang melihat kejahatan, melihat dosa, saudaranya ngomongin orang lain, saudaranya mencaci maki orang lain, dia diam. Karena apa? Karena hadisnya man somata naja. Barang siapa yang diam selamat. Iya, itu yang diam dari mengucapkan keburukan, dari omong kosong. Tapi kalau kau melihat kemungkaran lalu kau diam, maka as-samitu 'anil munkar syaitanun akhras. Orang yang diam ketika ada kemungkaran di depannya, maka dia adalah setan bisu. Setan tapi bisu. Yang satunya setan ngomong, yang ini setan bisu. Kenapa seharusnya kau melihat saudaramu dicaci maki, kau belain dia? Kau arahkan orang itu kepada yang baik. Katakan, akhi, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Apa manfaatnya ngomongin fulan? Dapat apa kau? Tapi kebanyakan kita diam. Bahkan ikut meramaikan majelis riba. Tambah senang kita, oh betul yang kau omongkan itu, anak tahu sendiri. Yang satu gimana menurut kau? Kalau ana sih amin aja. Insyaallah. Itu yang terjadi. Tapi sejatinya orang yang diam, nggak banyak ngomong, itu lebih selamat buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Apa kata para sahabat? Inna nastahi. Kita ini malu, kata para sahabat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan malu yang dimaksud itu apa? Beliau mengatakan al-istihya minallah. Malu kepada Allah yang sebenarnya, catat nih. Beliau mengatakan antahfadar ra'sa wa ma hawa. Kau jaga kepalamu dan yang ada di kepalamu. Panca indera. Kau jaga kepalamu, kau jaga matamu. Kau jaga telingamu. Kau jaga lisanmu. Tuh orang yang malu, benar-benar malu tuh jaga itu. Mau berbicara dia berpikir. Allah memberikan nikmat kepada hambanya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah kasih lisan untuk berbicara, itu nikmat. Kau jaga. Karena biasanya kita malu sama yang ngasih. Yang ngasih siapa? Allah. Kau gunakan untuk selain Allah. Kau gunakan untuk sesuatu yang dibenci Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa tahfazal batna wa ma wa'a. Kau jaga perut dan yang dikandung oleh perut itu. Jadi tubuh ini dibagi dua nih.
sama Rasulullah SAW. Dada ke atas, dada ke bawah. Dada ke atas kepala, dada ke bawah hati, kemaluan kita, perut kita tuh kau jaga. Jangan sampai masuk kecuali yang halal. Jangan sampai kau letakkan manimu di tempat yang haram. Malu sama Allah yang ngasih. Wal tadhkural maut wal bila. Orang yang malu sama Allah akan senantiasa ingat dengan kematian, ingat dengan kehancuran, kebinasaan. Ketika dia duduk di rumahnya, mungkin dia melihat rumahnya indah, dia ingat, ya Allah, suatu saat bakal aku tinggal ini, ya Allah. Suatu saat aku akan dikeluarkan dari rumah ini. Itu orang yang malu sama Allah ingat, dan aku akan datang kepada Allah hanya membawa amal perbuatanku. Faman fa'ala dzalik faqad istahya min Allah haqqal haya. Orang yang melakukan itu, menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan isinya, mengingat kematian dan kebinasaan, maka dia adalah orang yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Ahibati fillah, di masa kini banyak orang yang gak punya malu. Bicara lisan-lisannya mengungkapkan apa saja. Kadang-kala kalau Anda membaca komentar orang-orang itu jemaah, ya Allah, penuh dengan cacian, tidak menggambarkan seorang muslim. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang yang beriman, dia nggak suka mencela orang, tidak suka mengutuk orang, tidak kotor omongannya, dan tidak kasar dia. Itu orang yang beriman. Dan kita sebagai seorang mukmin, lihat tuh, yang kita omongkan sama istri kita tuh apa di rumah. Apabila dia seorang suami, apa sih yang kau omongkan sama istrimu? Kadangkala memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang tidak pantas, karena istrinya dikatakan butuh sama dirinya. Kadangkala karena istrinya sudah, ya mungkin sudah tua. Saya perot, sini, panggil ya perot. Tidak ada lagi kasih sayang di antara mereka. Jaga lisanmu, jemaah. Dan tanda kesempurnaan Islam kita ini muslim. Kau lihat, kau berapa tahun Islam? Ana Ustaz 40 tahun muslim, ana 50 tahun Islam, ana 60 tahun Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna buat kita. Apa saja perkara yang tidak berguna buat kita, tinggalkan. Kalau kau muslim beneran. Dan kita perlu melihat, mengkoreksi diri kita. Setiap tahun, bukan setiap tahun, bahkan mungkin setiap malam, seorang punya waktu untuk mengkoreksi diri. Dia duduk nih, hari ini berapa lembar Al-Quran yang aku baca? Berapa ya? Kau hitung. Aku baca la ilaha illallah berapa kali? Kayaknya belum baca. Aku baca hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim berapa kali? Kayaknya belum juga. Kalimat yang paling dicintain Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, berapa kali aku baca? Sebagian orang nggak baca tuh, tapi dia hari itu telah menghasilkan tulisan, sudah nulis dia. Di mana? Di medsos, di grup. Antum lihat omongan di grup. Makan apa hari ini?
kirim fotonya, ikan bakar, tidak ikut ke sini, ngobrol macam-macam, zikirnya sedikit. Padahal kata Allah, fadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah zikir yang banyak, jemaah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan para sahabatnya? Jabir bin Samurah ditanya oleh Simak ibn Harb, seorang tabi'in. Dia mengatakan, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau biasa bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, iya. Wa kana tawil as-samti qalil ad-dhahiki wa kana ashabuhu yadhkuruna 'indahu asy-syi'r wa asya' min umurihim fayadhakun wa rubbama tabassam. Nabi itu kalau lagi kumpul sama sahabat-sahabatnya, kadangkala Nabi itu diamnya panjang, sedikit tertawa. Kadangkala sahabatnya menyebutkan tentang syair-syair atau urusan kehidupan mereka, dan mereka tertawa para sahabat. Dan mungkin Nabi hanya tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada buat kalian, nih buat kita nih umat, di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi memang bukan buat semua orang. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Buat orang yang berharap beriman dengan Allah, berharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah. Tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan banyak berzikir, insyaallah dapat tuh dia. Dapat apa? Dapat manfaat, dapat contoh yang baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda thalatha mirad, 3 kali beliau mengatakan rahimallahu ra'an takallam faghanim aw sakata fasalim. Semoga Allah merahmati seorang yang berbicara lalu dia dapat pahala, atau dia diam kemudian dia selamat. Kita antara dua, antara diam dan berbicara. Orang yang berbicara dapat pahala, berarti dia sudah pikirkan ucapan itu. Dan orang yang diam ketika tidak berbicara, dia pun sudah memikirkan, jangan-jangan omonganku nanti dapat dosa. Dulu itu orang tua, orang-orang sepuh itu biasanya majlis. Habis sholat isya ngobrol, begadang, ketawa-ketawa sampai tengah malam, baru pulang ke rumahnya. Hak-hak istrinya tidak diurusin, anaknya tidak dididik dengan benar. Coba tanyakan, dari tadi jam 8 umpamanya ngobrol sampai jam 11, yang dapat pahala berapa jam? Kadangkala isinya dosa. Dan tidak sedikit orang yang berbicara tentang dosa-dosa dia masa lalu. Ingat kau waktu dulu kita ke Tasnan? Ingat? Iya. Ngapain? Ingat waktu itu tuh. Cerita dosa masa lalu ketika dia muda. Seharusnya dia malu sama Allah, dia tutupin dosanya, dia ceritakan kepada orang lain. Karena apa? Karena memang nggak punya bahan yang dibicarakan sudah. Akhirnya kalau nggak ngomongin orang, ngomongin dirinya, atau ngomong politik.
Gimana nih? Kira-kira siapa yang bakal jadi gubernur di Jawa Timur? Masya Allah. Mulai sudah ngobrol 1 jam ngobrol tentang gubernur. Itu kalau direkam jemaah, Masya Allah, bisa dijual tuh omongan itu. Mahayanfa jemaah, nggak ada manfaatnya kadang-kadang. Selesai ngomong coba tanya, mulai mau oleh opo gitu ya? Kok ada oleh opo jemaah? Kopi 1 cangkir habis, pisang goreng 5 biji habis, pulang keluar fulus nggak dapat apa-apa. Maka Allah merahmati seorang ketika berbicara dapat pahala dia. Jadi omongannya itu menghasilkan, diamnya keselamatan buat dia. Karena kita tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam semua kondisi orang itu akan dihisab. Abdullah bin Mas'ud pernah dia bertalbiyah di atas bukit Safa, kemudian dia berkata, ya lisan kul khairan taghnam aw smut taslam. Dia mengatakan, wahai lisan, dia ngomong sama lisannya sendiri. Wallahi kita butuh ngomong sama lisan kita sendiri. Ini Abdullah bin Mas'ud ngomong dengan lisannya sendiri, mengatakan, wahai lisanku, ucapkan yang baik, kau akan dapat pahala, atau kau diam sebelum kau nanti menyesal. Makanya tadi kita katakan, kita butuh duduk sama lisan kita. Antum hitung tuh, yang diomongkan oleh engkau dari pagi sampai sore. Apalagi di akhir tahun orang biasanya tutup buku. Yang dipikir apa? Cuma fulus. Kita berpikir pahala cuma. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu pesannya Umar bin Khattab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kenapa? Karena itu akan lebih mudah. Kita kalau tahu anak punya utang, antum lihat punya duit 100 juta, utangnya 120 juta. Antum akan siap-siap, oh 20 juta ya, apa yang bisa dijual untuk menutupi. Tapi kalau antum tidak hitung, oh gampang, ada fulusnya. Pas waktu pembayaran ternyata duit antum cuma 50 juta, utangnya 120 juta. Bangkrut antum. Kenapa? Karena antum tidak pernah menghisap diri antum. Kebanyakan dosa anak manusia itu di lisan, kata Rasul SAW. Nah, karena lisan ini bergerak, nggak pernah capek jemaah. Antum kalau disuruh mukul orang, mukul fulan. Yang latihan pencak silat, coba kau pukul 100 kali pukulan. Mungkin 70 sudah ngos-ngosan. Padahal baru 5 menit. Ngobrol 3 jam, nggak ada ngos-ngosan. Aduh kok capek lisan anak dari tadi ngobrol. Nggak ada orang kecapean lisannya. Terus datang ke dokter, Afan dok, anak ini kayaknya linu-linu lisannya. Dah maafi, yang ada tangannya linu, kakinya linu. Tapi kalau lisan nggak ada. Dan itu yang banyak memasukkan ke dalam neraka, dan itu juga memasukkan ke dalam surga. Kita tahu keimanan itu memiliki banyak cabang. A'lah, yang paling tinggi cabang keimanan apa? La ilaha illallah. Bisa mengatakan la ilaha illallah. Kau lihat berapa kali kau mengatakan la ilaha illallah. Muhammad ibn Yazid ibn Khunais, ini ceritanya Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Imam Baihaqi itu punya kitab judulnya Syu'abul Iman, artinya cabang-cabang keimanan. 60 lebih cabang keimanan itu. Kita entah sudah berapa cabang keimanan yang kita lakukan. Karena semakin banyak kita memiliki cabang keimanan, maka semakin kuat keimanan kita. Di dalam kitabnya Syu'abul Iman,
Dia berbicara tentang urusan lisan, urusan menjaga lisan. Imam Baihaqi bercerita, qala Muhammad ibn Yazid ibn Khunais al-Makki, telah berkata Muhammad bin Yazid bin Khunais al-Makki, dakhalna ala Sufyan al-Thawri bi Makkah, na'uduhu fi daril attarin. Kita tuh pernah rombongan menjumpai Sufyan al-Thawri di Mekah. Ketika itu dia sedang sakit. Dia berada di rumah klinik lah, tempatnya tabib-tabib itu. Dia lagi dirawat di sana. Fadakhala alaihi Sa'id bin Hassan al-Makhzumi ya'udu. Kita lagi di sana, tahu-tahu masuk seorang yang bernama Sa'id bin Hassan al-Makhzumi. Ketika masuk, Sufyan mungkin lagi berbaring. Faqala lahu Sufyan al-hadith alladhi kunta haddathanihi an ummi Salih urduthu alayya. Sebuah hadis yang kau pernah ajarkan kepada aku dari Ummu Saleh, tolong kau sebutkan kepadaku lagi sekarang ini. Faqal, lalu Sa'id ibn Hassan mengatakan, haddathatni Ummu Saleh bintu Saleh an Safiyah binti Syaibah an Ummi Habibah. Telah mengajarkan kepada aku Ummu Saleh, putrinya Saleh. Dia meriwayatkan dari Safiyah binti Syaibah, dia meriwayatkan dari istri Nabi yang bernama Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Qalat, Ummu Habibah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalamu ibni Adam kulluhu alaih. Semua ucapan anak Adam itu adalah berbahaya buat dia. Semua ucapan. Jadi ucapan anak Adam itu, ucapan kita, itu akan jadi beban buat kita. Karena tidak ada ucapan pun kecuali dicatat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kita tahu itu. Illa yang tidak jadi beban buat dia, amran bima'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Ketika kau mengatakan, ya fulan, salli. Melihat orang masuk masjid, tahu-tahu duduk, nggak sholat tahiyatul masjid, katakan fulan, sholat 2 rakaat. Melihat anaknya mungkin kurang beretika, diajarin adab sama orang tuanya, amar ma'ruf. Segala amar ma'ruf itu adalah catatan kebaikan buat engkau. Au nahyan an munkar, atau mencegah kemungkaran. Berucap dalam rangka mencegah kemungkaran. Au dzakarallah azza wa jal, 3 nih. Atau zikrullah. Ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ad-dunya mal'unatun mal'unun man fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk dunia, dan semua yang di dalamnya terkutuk. Illa zikrullah wa mawalah, kecuali zikir, mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah dan orang yang berilmu serta orang yang menuntut ilmu. Kita nih, antum sekarang enak cuma dengerin nggak ngomong. Yang akan dihisab ustadznya karena dia ngomong dari awal. Tapi mudah-mudahan omongan kita termasuk yang jadi pahala buat kita. Faqala Muhammad ibn Yazid, ma ashadda hadzal hadis. Dia mengatakan hadis ini begitu beratnya. Kalau semua omongan kita itu nanti akan ada perhitungannya. Ngomong saya mau makan, saya mau minum, saya mau beli, semua omongannya akan ada perhitungannya. Kecuali yang 3 hal itu. Faqala Sufyan, maka Sufyan mengatakan, wa ma syiddatu hadzal hadis. Apa yang berat dari hadis ini? Dia mengatakan semua ucapan anak Adam itu akan jadi beban buat dia, kecuali 3 hal. Innama ja'at bihi imra'atun 'an imra'ah, karena yang meriwayatkan seorang wanita dari wanita. Kita tahu hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Saleh binti Saleh, dari Safiyah binti Syaibah, dari Ummi Habibah.
Engkau merasa hadis itu berat karena diriwayatkan oleh seorang wanita dari wanita? Apa kata Sufyan? Hadza fi kitabillah azza wa jalla alladzi arsala bihi nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Ini nih ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang menguatkan ucapan ini ada dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah mengutus nabinya dengannya. Ama sami'tallah yaqul, apa engkau tidak dengar Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 114? Apa kata Allah? La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas fahuwa hadza bi'aini. Kata Sufyan, Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan di kebanyakan bisik-bisik mereka, obrolan-obrolan mereka, kecuali orang yang menyuruh sedekah, menyuruh kebaikan, atau memperbaiki orang yang bertikai, baru itu baik. Kata Sufyan, ini persis sama dengan yang diucapkan dalam hadis itu. Awasami'ta qaul Allah azza wa jalla, apa kau enggak dengar ucapan Allah di surat An-Naba ayat 38? Jamaah izin minum dulu. Alhamdulillah. Apa kata Allah di surat An-Naba ayat 38? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Pada hari berdirinya ruh Jibril bersama malaikat-malaikat yang lainnya bersaf-saf, mereka berada satu saf. Pada waktu itu mereka tidak berbicara kecuali yang dikasih izin oleh Allah Ar-Rahman dan mengucapkan kebenaran. Ini sama dengan hadis tadi. Awasami'ta Allah yaqul, apa kau enggak dengar Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kau enggak dengar Allah mengatakan demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Wallahi jamaah, kita ini dalam kerugian. Kerugian itu pasti, tinggal keberuntungan yang perlu kita cari. Karena Allah sebutkan semuanya rugi, lalu Allah menjelaskan siapa yang tidak rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman kerugiannya berkurang. Wa amilus salihat, dia beriman kerugiannya tambah sedikit. Wa tawasaw bil haq, lisannya dijaga, dia suka mengajak orang kepada kebaikan, dia suka bertausiah kepada manusia agar mereka menjadi orang-orang yang saleh. Wa tawasaw bis sabr, dan dia suka berwasiat agar sabar, maka dia tidak akan rugi. Jamaah, kadangkala kita ini dapat curhatan dari saudara kita, ngomong, ana disakiti sama fulan, kenapa kok nggak balas? Kita bukan watawasaw bis sabr, malah kita nyuruh dia balas. Kau jangan pengecut kau. Bismillah, Allah membantumu. Masya Allah. Seharusnya kau wasit, sudah sabarlah. Insya Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu yang seharusnya kita sampaikan. Jamaah, jam berapa sekarang? Ana heran sama Masjid Al-Furqan, nggak bisa ganti jamnya ini jamaah. Ya, jam 7 jamaah. Belum, Ustaz. Belum.
Ini serius. Barakallahu fikum. Al-Ahnaf bin Qais, dia berkata, jalastu ila Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari aku duduk nih bersama Abu Dzar. Dia mungkin kepingin ngobrol sama Abu Dzar. Wa huwa yusabbih. Abu Dzar sedang sholat sunnah ketika itu. Fa'aqbala alayya. Lalu setelah itu dia menghadap kepadaku dan berkata, imla'ul khair ala khairin alaysa khairan. Mengisi kebaikan di dalam kebaikan, apakah bukan kebaikan? Artinya kita berbicara kebaikan, ngomong yang baik, bukankah itu kebaikan? Qultu bala. Kata Al-Ahnaf, iya, benar. Aslahakallah. Thumma aqbala ala tasbih. Setelah ngomong itu, Abu Dzar sholat sunnah lagi. Setelah selesai, thumma qala. Lalu Abu Dzar mengatakan kepada Al-Ahnaf, was-sukut khairun min imla'i syarr. Alaysa kadzalik? Bukankah diam itu lebih baik daripada ngomong keburukan? Kata Ahnaf, iya betul. Thumma qala. Lalu Abu Dzar memberikan nasihat lagi, wa jalisus salih khairun minal wihdah. Alaysa kadzalik? Bukankah teman duduk yang baik itu lebih baik daripada sendirian? Kalau duduk sama orang baik itu lebih utama daripada kau sendirian. Kata Ahnaf, iya betul. Wal wihdah khairun min jalisis su. Alaysa kadzalik? Tapi sendirian itu lebih utama daripada duduk sama orang buruk. Lihat, Abu Dzar ini ketika Ahnaf mau duduk sama dia, sebelum ngobrol sudah dikasih nasihat dulu. Artinya kita ngobrolnya yang baik-baik nih. Dari awal sudah ada arahan ke sana. Dan kita pun seperti itu. Ketika ada sohib datang mau ngobrol sama kita, kita ngobrol. Syuf, kata dia, kita itu mengisi waktu dengan kebaikan adalah sebuah kebaikan. Supaya orang yang datang itu sudah mikir, kita mau ngobrol yang baik apa yang buruk nih, atau omong kosong, nggak ada gunanya. Lebih baik sendirian daripada ngobrol yang menghabiskan waktu. Dan kita harus tahu jemaah, orang-orang yang ngajak kita ngobrol lama-lama, mereka sejatinya adalah pencuri harta yang paling berharga milik kita. Kalau kita punya motor dicuri, insya Allah kita bisa beli lagi. Tapi kau punya waktu dicuri, nggak bakal balik. Baik, kita azan dulu terus kita lanjut. Nah, fadhal.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Al-Ahnaf bin Qais meriwayatkan pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Umar berkata, man kathura dhahikuhu qallat haibatuh. Orang yang banyak tertawanya, kewibawaannya akan berkurang. Wa man kathura mizahuhu ustukhiffa bih. Barang siapa yang banyak berguraunya, dia akan diremehkan. Wa man aktsara min syai'in 'urifa bih. Barang siapa yang banyak melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan apa yang dia lakukan atau apa yang dia ucapkan. Wa man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Wa man kathura saqatuhu qalla haya'u. Barang siapa yang banyak salahnya, semakin kecil rasa malunya. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit wara'nya. Dia tidak lagi takut dengan yang haram-haram, yang syubhat-syubhat. Wa man qalla wara'uhu mata qalbu. Barang siapa yang wara'nya sedikit, hatinya akan mati. Kenapa? Karena hati ini hidup dengan ketaatan. Hati ini hidup dengan kebaikan-kebaikan. Dosa itu memberikan nokta hitam dalam hati. Ketika antum sedikit malunya, banyak dosanya, terus sampai hatinya hitam, mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Awalnya dari mana? Lisan. Karena banyak ngomong. Maka kau hitung omonganmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat. Ini disebutkan Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman. Iyyakum wa fudulal kalam bihasabir rajuli an yablugha hajatahu. Kalian hindari omongan-omongan yang enggak perlu. Omongan yang lebih. Cukup kau berbicara yang maksudnya difahami. Kau punya hajat, kau mau ngobrol, Masya Allah. Ada orang-orang yang Masya Allah. Anda lihat, ada orang kadang-kala bertamu, dia datang, dia ngobrol, ada perlunya Ustaz. Iya, silahkan. Udah Ustaz, selesai, pergi. Kadang-kala enggak, ada yang ngobrol sampai malam gitu, ngalor ngidul, ngomong sana, ngomong sini. Sepeda motor ada model baru, ada. Jadi kadang-kala akhirnya omongnya itu sudah lebih dari yang dibutuhkan jamaah. Kata Ibnu Mas'ud, iyyakum wa fudulal kalam. Kalian hindari itu ucapan yang lebih dari kebutuhan. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, la yattaqillah 'abdun haqqa tuqatih. Nih tentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa kata Anas? La yattaqillaha 'abdun haqqa tuqatih. Seorang hamba tidak akan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa hatta yahzina min lisani. Sampai dia itu menjaga lisannya. Khizanah itu lemari, jemaah tahu lemari? Itu bahasa Arabnya biasanya khizanah, tempat menyimpan. Tulisannya itu kasih lemari, kasih wadah. Kalau mau ngomong baru dibuka, baru ngomong. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Dzar ma lasta minhu fi syai." Tinggalkan sesuatu kau yang ada perlunya di situ. Wala tantik fi ma la ya'nik. Kau jangan berbicara apa yang tidak berguna buat engkau. Wahzin lisanak kama tahzin darahimak. Kau jaga
Kau simpan lisanmu seperti kau nyimpan uangmu. Gimana orang nyimpan uangnya? Antum lihat. Antum kalau simpan uang di rumah, insya Allah satu rumah nggak ada yang tahu. Antum takut kalau istrinya tahu nanti bahaya. Kadangkala antum beli lemari besi dan kita tahu bagaimana lemari besi. Kau jaga lisanmu seperti kau jaga duit, disimpan jemaah. Makanya kalau kita ini ucapan para sahabat, subhanallah ya, satu sama lain saling menguatkan. Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi mengatakan, innal kalama bisab'ati aghlaq. Omongan itu ada 7 kuncinya. Gemboknya itu ada 7 ya. Sebelum keluar itu gemboknya ada 7. Idza kharaja minhu kutib, kalau sudah keluar dari 7 gembok itu ditulis. Wa idza lam yakhruj lam yuktab. Kalau belum keluar tidak ditulis. Yang pertama, al-qalbu. Yang pertama itu adalah hati. Wallaha, kemudian kerongkongan. Dari hati keluar ke kerongkongan. Sebentar jemaah, 2 menit. Terus lisan. Terus sampai ke lisan. Apakah langsung keluar? Enggak. Wal hanak. Hanak itu yang 2, wal hanakain. Kalau nggak salah hanak ini jemaah. Padahal tahnik itu langit-langit yang ada di mulut kita. Kau lihat orang kalau yang sumbing itu susah mengeluarkan suara. Harus ada langit-langit tempat memantulkan suara itu. Wasyafatain, dan 2 lidah. Jadi kalau sudah keluar ke sini baru ditulis. Maka seharusnya orang berpikir ke kita ketika dia berbicara. Dan ingat jamaah, semua yang kita tulis, semua yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan. Dan pada akhirnya ana sampaikan sabda Rasul SAW bahwasanya yang banyak, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Orang-orang tuh masuk neraka paling banyak itu gara-gara lisan dan omongan mereka. Banyak-banyak zikrullah. Ketika waktu kosong, ketika nggak ada bahan berbicara, kau buka Qur'anmu, kau baca kitabullah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.